Anda masih bersama kami di Patroli. Pemirsa, manusia sebagai makhluk sosial tak lepas dari hidup bertetangga. Dalam perjalanannya, hidup bertetangga diwarnai riak-riak, gesekan, dan konflik. Konflik menjadi tidak lazim jika berkepanjangan serta berujung pada tindak penganiayaan hingga hilangnya nyawa. Hidup bertetangga adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang memerlukan hubungan baik antar individu untuk menciptakan lingkungan harmonis. Tetangga bisa dibilang sebagai orang terdekat dalam keseharian selain keluarga. Namun hidup bertetangga acap kali tak lepas dari berbagai gesekan. Bahkan dalam beberapa kasus, persoalan yang semula dianggap remeh dapat berujung serius. Seperti yang terjadi di pertengahan Oktober 2025 di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun dianiaya seorang pria dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Sang penganiaya adalah pria berusia 30 tahun yang juga tetangga korban. Ia diamankan aparat dalam pelariannya di Desa Lombo, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Rabu 15 Oktober 2025. Kepada penyidik, tersangka mengaku bertindak keji dipicu emosi karena masalah sepele. Insiden bermula ketika korban menegur keras tersangka yang menginjak patok tanaman cabai di ladangnya. Tak terima, tersangka mengambil sebilah parang lalu menganiaya korban. Tindakan yang membuat tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Didatangi oleh korban RJ dengan memaki-maki, mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga ini yang memicu naiknya amarah dari pelaku. Kemelut hubungan antar tetangga pula yang membawa anak dan ayah di seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan jadi tersangka pembunuhan. Romli, seorang pria berusia 50 tahun, dan putranya Erik menganiaya tetangganya dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Kejadian diawali ketika tersangka Erik bertengkar dengan keponakan korban. Tersangka Romli berusaha melerai pertengkaran yang melibatkan anaknya tersebut. Namun Romli justru diserang korban hingga terluka di tangan dan bahu kirinya. Terpancing emosi, tersangka Romli dan Erik menganiaya korban hingga tak bernyawa. Konflik antar tetangga berujung hilangnya nyawa juga terjadi di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dalam kondisi emosi, seorang pria menembakkan senjata api rakitan kepada tetangganya, seorang pria yang berboncengan bersama istrinya di jalan Desa Sungai Jeruju. Motifnya sakit hati karena dipermalukan korban di depan umum saat meminjam uang. Gesekan sosial atau konflik antar tetangga dapat dipicu oleh berbagai hal. Paling sering konflik terjadi akibat faktor ekonomi, kecemburuan sosial, serta kawasan permukiman yang padat penduduk. Semakin padat suatu pemukiman, semakin sering bergesekan, ya, itu akan berpotensi terjadinya konflik. Tapi paling tidak kalau kita merefleksikan ke masa lalu, kenapa masa lalu tidak gampang? Ya paling tidak ada dua hal, ya. Pertama, yang saya mau bilang adalah secara spasial, sekarang kondisi perumahan memang cenderung lebih padat dibandingkan di masa yang lalu, ya. Jadi kalau dulu tuh rumah lebih renggang-renggang, ya, orang lebih jarang berinteraksi satu sama lain. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang berkonflik atau selalu kompetitif. Energi berkonflik manusia dapat diarahkan ke berbagai kegiatan positif. Energi untuk berkonflik itu sebetulnya bisa diarahkan untuk hal lain yang kompetitif. Energi tadi itu ada saatnya ditutup, ada saatnya dilepas, ya. Jadi memang orang harus meledak gitu, dalam arti mengeluarkan energi kemarahan dia itu. Ya, dengan cara apa? Ya, saya kira yang bagusnya itu adalah nonton bareng Piala Dunia gitu, ya. Itu salah satu contoh yang paling gampang misalnya, ya. Jika konflik antar tetangga terlanjur terjadi, tokoh masyarakat serta tokoh agama punya peran penting jadi juru damai agar gesekan atau perseteruan tidak berkepanjangan demi hindari bentrok hingga hilangnya nyawa. Tim Liputan melaporkan.